Ternyata Bima kadrun nyamar, habis foto sama Saididu, besoknya sebut Megawati janda. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ternyata Bima sudah kelewat batas. Awalnya saya sangat bersimpati dengan orang ini, karena bapaknya dipersekusi oleh orang-orang Lampung. Lampung yang pembangunannya tidak beres dan hancur lebur berantakan dikritik oleh orang yang tinggal di Australia ini. Mendapatkan ketenaran di usianya yang masih muda tentu sangatlah merupakan ujian yang besar. Ujian itu berupa kesombongan yang harus dikendalikan. Awalnya saya senang banget lihat dia bagaimana melawan dengan sangat keras kepada para persekutor yang bersembunyi di balik jubah pejabat. Bahkan karena Bima, jalanan di Lampung bisa diselesaikan. Banyak jalanan yang diperbaiki dan tentu warga Lampung sangat berterima kasih kepadanya. Akan tetapi ketenaran yang terus-menerus ini membuat Bima lupa diri bahwa mengatakan Ibu Megawati sebagai sosok janda yang dia nggak banyak ngomong tentangnya. Akan tetapi kalau dilihat-lihat bagaimana dia merespon nih statement wawancara antara Ganjar Pranowo dengan Najwa Shihab, kelihatannya sudah ada orang yang mempengaruhi dirinya. Kalau dilihat-lihat, Bima ini bukan orang yang berdiri sendiri dan menganggap diri sebagai independen. Tapi lebih jauh lagi, Bima ini terikat sama satu pandangan yang sangat bergantung kepada Australia ketimbang Indonesia. Ternyata sebelum itu dia pernah bertemu dengan Saididu yang merupakan pejabat dari BUMN. Setelah itu baru dia berani mengkritik pemerintahan yang baik. Seharusnya mengkritik pemerintah yang jahat boleh-boleh saja dan itu saya dukung. Akan tetapi mengkritik pemerintahan yang baik dan Ganjar Pranowo yang sangat tulus membela Indonesia, lebih jauh lagi menyebut Ibu Megawati dengan sebutan janda adalah hal yang kurang ajar dan terlalu berlebihan. Dia lupa kalau dia itu orang Indonesia yang mengedepankan adab dan adat. Dia lupa kalau bapaknya masih makan dari duit rakyat. Dia lupa kalau dia ke Australia itu karena bapaknya berjuang untuk dirinya. Boleh saja mengatakan pemerintah yang jelek itu dajjal, tapi kalau mengatakan mantan presiden sebagai janda tanpa melihat adab, itu namanya pendukung garis keras yang Anies Baswedan. Semakin kesini Bima semakin kesana. Ya, kumpulan-kumpulan orang yang sok-sokan pintar seperti Rocky Gerung dan pejabat BUMN Merpati itu, benar-benar mereka adalah sosok yang gampang dekat dengan Bima dan punya akses ke sana. Saididu menunggangi ketenaran dari Bima, dan ternyata Bima mau aja ditunggangi seperti kuda. Kalau lu di sana mengatakan bebas ngomong, gue di sini juga berani bebas ngomongin lo. Ternyata Bima itu betul salah dididik. Bukan salah dididik sama orang tuanya karena saya nggak berani ngomongin tentang orang tua kandungnya. Tapi salah dididik di Australia karena di Australia ternyata oportunis juga dan di sana isinya orang-orang macam Saididu. Bukannya lebaran makin benar malah makin gak sopan sama orang tua ya. Kalau bicara tentang adab saya sih gak mau kompromi ya. Ternyata Bima gak lebih dari kadrun yang ternyata hanya menyamar di awal. Gampang membongkar penyamaran kadrun. Kasih aja kuasa dan ketenaran pasti blunder kok. Bagaimana menurut Anda? Sandiaga bongkar kelemahan koalisi Anies, Demokrat panik, Nasdem bingung, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sandiaga Uno makin hari makin populer semenjak diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf pada bulan Desember 2020 silam. Sepertinya Sandiaga ini sangat cocok dengan jabatannya, punya pengalaman mendalam di dunia bisnis, dan tentunya punya jaringan bisnis yang luas. Sebagai pengusaha, Sandiaga mestinya juga sangat terbuka dengan ide-ide kreatif dan inovatif. Ini jabatan bukan main-main loh. Waktu itu dampak pandemi sudah terasa, tugas Sandiaga sangat berat. Sandiaga termasuk menteri yang populer karena sering berkeliling ke berbagai daerah. Juga sering sekali bertemu dengan masyarakat, terutama pelaku di industri pariwisata, ekonomi kreatif, juga UMKM terkait ya. Ada jutaan jiwa yang bergantung pada kebijakan-kebijakan Menteri Parekraf untuk bangkit dari dampak negatif pandemi. Sandiaga yang selalu energik, yang suka jogging dan berenang makin cocok dengan jabatannya. Sandiaga selalu mendapat sambutan hangat di mana-mana, selalu bisa memberikan semangat agar industri pariwisata segera bangkit. Waktu baru dilantik pastinya keberadaan Sandiaga masih diragukan. Namun akhirnya Sandiaga bisa membuktikan kinerjanya. Misalnya adanya program Indonesia Spice Up the World untuk mempromosikan rempah-rempah Indonesia ke dunia. Tentunya juga mempromosikan makanan Indonesia yang nantinya berkaitan dengan wisata kuliner.
Ada pula berbagai workshop dan festival yang digelar oleh Kementerian Parekraf untuk membangkitkan ekonomi. Lalu ada pula keterlibatan Kementerian Parekraf di penyelenggaraan MotoGP Indonesia di Mandalika, hingga melejitnya kinerja pariwisata Indonesia di peringkat dunia. Waktu itu pada tahun 2022, Indeks Daya Saing Pariwisata dan Travel yang dirilis oleh World Economic Forum menunjukkan kenaikan peringkat Indonesia dari ranking 44 menjadi ranking 32 dunia. Dan itu dicapai di tengah pandemi ya, sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Nah, dari segi politik tentunya Sandiaga mendapatkan banyak hasil positif. Makin populer, makin punya banyak prestasi, punya rekam jejak yang positif. Punya banyak penggemar, pendukung, dan jaringan di daerah pun juga semakin luas. Artinya Sandiaga semakin gampang untuk mendapatkan atau menggalang basis massa. Pilihan pun makin terbuka ya. Apakah Sandiaga nantinya mau jadi pejabat publik lagi, atau mau memimpin daerah lagi, atau jadi wakil rakyat, atau bahkan nyapres, atau nyawapres, peluang-peluang itu makin terbuka. Oleh sebab itu manuver yang dilakukan oleh Sandiaga langsung jadi pemberitaan media. Misalnya ada selentingan bahwa Sandiaga akan pindah dari Gerindra ke PPP. Nah itu kan jadi rame ya. Lalu Sandiaga terlihat akrab sekali dengan PKS, hadir dalam acara PKS pada awal April lalu. Disambut oleh Presiden PKS hingga ada teriakan Sandi Wakil Presiden dan Anies Sandi dari para kader PKS. PKS kemudian menegaskan keinginan mereka untuk mengusulkan nama Sandiaga sebagai alternatif bakal capres pendamping Anies. Pastilah PKS mau mengusung Sandiaga ya, karena bisa dibilang jadi paket komplit. Popularitas ada, bahkan jauh lebih baik ketimbang tahun 2019. Prestasi ada, banyak yang bisa disebutkan. Dan tentunya modal pun ada, paket lengkap ya. Bahkan bisa dibilang jauh lebih lengkap ketimbang Anies. Namun, rekan-rekan koalisi PKS di koalisi perubahan, yakni Nasdem dan Demokrat punya pendapat lain. Demokrat dengan lantang langsung menolak Sandiaga. Andi Arief, Ketua Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat dengan tegas dan jelas menyebut tidak mau menerima Sandiaga sebagai wakil cawapres Anies. Bahkan untuk membahas pun Demokrat tidak mau, alasannya macam-macam. Dari menyebut bahwa Sandiaga bukan bagian dari figur perubahan, sampai menyebut banyak yang sudah jadi korban pengkhianatan Sandiaga. Tidak ketinggalan Andi Arief menegaskan juga bahwa Demokrat tetap dengan usulannya yakni AHY sebagai cawapres Anies. Kita pun paham bahwa dibandingkan dengan Sandiaga Uno, AHY kalah jauh. Apalagi kalau bicara soal pengalaman dan hasil kerja. Emangnya ada yang bisa disebut dari AHY yang bakal bisa mengalahkan Sandiaga? AHY dipastikan langsung tenggelam jika sampai harus bersaing head to head dengan Sandiaga. Bagaimana dengan Partai Nasdem? Kalau Nasdem ini saya kira gaya penolakannya tergolong kocak. Seperti apa? Malu-malu kucing gitu. Nasdem memperingatkan PKS untuk berhati-hati dalam membicarakan tentang figur bakal calon cawapres. Bahkan tidak elok membicarakan soal pengusungan Sandi sebagai bakal cawapres Anies, karena Sandiaga ini kader partai lain. Nasdem kemudian memperjelas bahwa soal Sandiaga secara etika tidak pas untuk dibicarakan, karena Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat ini juga sedang mau maju nyapres. Loh, Nasdem lupa waktu pertama mengemukakan soal 3 pilihan cawapresnya. Loh, Nasdem lupa waktu pertama mengemukakan soal 3 pilihan capresnya dulu, kan termasuk Ganjar Pranowo. Bukankah Ganjar juga kader partai lain? Kok baru sekarang bicara soal etika dan gak elok? Ini kayak menjilat ludah sendiri ya. Dari sini kelihatan bahwa Demokrat jadi panik, sedangkan Nasdem jadi kebingungan. Hebat juga ya, Sandiaga Uno baru selentingan soal diusung oleh PKS jadi bakal cawapres Anies sudah bikin gejolak di koalisi perubahan. Gejolak yang terjadi ini juga menunjukkan bahwa walaupun sudah piagam koalisi yang sudah ditandatangani oleh Nasdem, PKS dan Demokrat, lalu katanya soal cawapres diserahkan kepada Anies untuk memilih. Namun ternyata persoalan cawapres ini masih jadi persoalan yang sangat-sangat alot untuk diselesaikan. PKS terlihat sangat cair, sangat terbuka dalam pilihan cawapres. PKS sangat welcome juga kemudian Sandiaga bergabung jadi kader PKS. Karena kabarnya kan Prabowo Subianto sendiri tidak melarang Sandiaga jika mau pindah partai. Nasdem sendiri ketika koalisi bergolak dengan kemunculan Sandiaga, Nasdem lalu bicara soal kriteria cawapres Anies. Nasdem mengakui adanya kelemahan Anies di daerah-daerah tertentu. Ada 7 provinsi termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya bakal cawapres Anies itu harus bisa mengisi kelemahan Anies di sana, khususnya di Jatim dan Jateng. Dan idealnya menurut Nasdem, cawapres itu berasal dari kalangan NU atau Nahdlatul Ulama. Selain itu, pendamping Anies haruslah orang yang punya pengalaman di pemerintahan agar nanti bisa berkolaborasi dengan Anies membangun perubahan.
Kayaknya Sandiaga Uno sudah sangat cocok ya dengan kriteria yang disebut Nasdem ini. Jateng dan Jatimnya jelas wilayah kerjanya Sandiaga juga sebagai menteri. Sandiaga kan pernah menyatakan bahwa keluarganya itu NU dan hubungannya juga cukup akrab dengan NU. Bahkan oleh seorang putri pendiri NU, Sandiaga Uno disebut sudah cocok jadi capres 2024 loh. Dan sekarang Sandiaga sudah punya banyak pengalaman di pemerintahan. Jadi seorang menteri yang sejauh ini aman, gak ada selentingan bakal dicopot karena gak kompeten. Sebagai menterinya Jokowi, Sandiaga kerja keras loh. Prestasinya sudah banyak, kurang apa coba? Yang kurang saya kira adalah fleksibilitas partai-partai di koalisi perubahan dalam menerima alternatif bakal cawapres Anies. Khususnya Demokrat masih kekeh mengajukan AHY. PKS masih cukup fleksibel, sedangkan Nasdem sepertinya mau ngatur sendiri tapi tetap gak mau untuk mengendalikan Demokrat. Jadi ya gak bakal ketemu, kemunculan Sandiaga menjadi buktinya ya. Kita lihat saja perkembangan kekakuan dan kementokan soal cawapres Anies ini ya, kura-kura emang juara. Bagaimana menurut Anda?